belajar tentang magnet. Yang pertama, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Contoh benda yang memanfaatkan gaya magnet adalah kereta maglev. Hebatnya nih, kereta maglev ini dapat melaju hingga 650 km per jam loh. Lebih cepat dari kereta biasanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Solihin Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang magnet. Magnet terdiri dari benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti paku, peniti, dan penjepit kertas. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kertas, batu, dan kayu. Magnet memiliki 4 sifat. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik magnet. Yang keempat, gaya magnet dapat menembus benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi saja. Nah teman-teman, ada beberapa pembelajaran yang dapat saya simpulkan. Antara lain dari X-Science tentang magnet, yaitu 1. Sifat magnet dapat menarik benda magnetis. Contohnya paku, penjepit kertas, pentul, peniti, dan lain-lain. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di paling ujung magnet, yang disebut kutub. Yang keempat, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahril. Hari ini saya bertugas untuk menyimpulkan materi pembelajaran tentang magnet. Kesimpulannya yaitu benda yang ada di rumah bisa ditarik oleh magnet. Banyak macamnya seperti paku, peniti, buah dan lain-lain. Kalau benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, contohnya seperti plastik dan kayu. Prinsip kerja kereta maglev menggunakan gaya magnet dan untuk menggerakkan rel sepanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya belajar tentang magnet. Saya dapat menyimpulkan bahwa magnet dapat menarik beberapa benda yang disebut dengan benda magnetis. Namun, magnet juga tidak dapat menarik beberapa benda yang disebut dengan benda non-magnetis. Benda-benda magnetis contohnya seperti paku, klip kertas, dan juga peniti. Sedangkan benda-benda non-magnetis contohnya seperti kertas, batu, dan juga kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya belajar tentang magnet. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Walaupun magnet itu terpotong-potong, potongan magnet tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Magnet dapat menarik benda lain, bahkan beberapa benda akan tertarik lebih kuat dari yang lain, yaitu bahan logam. Kejadian yang diharapkan muncul dari suatu percobaan. 2. Semakin banyak percobaan yang dilakukan, semakin tinggi juga peluang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifan Syafar Tamil. Hari ini saya akan menyimpulkan materi yang ada di siaran TVRI yang berjudul magnet. Kesimpulannya adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sejenisnya bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Begitu pula sebaliknya. Kutub yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik. Kenalkan, nama saya Aina Ismail. Kesimpulan yang saya ambil yaitu magnet memiliki
dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jika kutub tidak selamanya didapatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Tetapi jika kutub selamanya didapatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Benda-benda yang ada di rumah bisa ditarik oleh magnet secara umum seperti paku, peniti, penjepit kertas, uang koin, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet seperti kayu, plastik, kertas, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidinda Februari Fari. Jika sebuah magnet kita potong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini disebut sebagai magnet elementer atau magnet domain yang memiliki sifat dapat menarik benda, tapi ada juga benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni. Magnet yaitu yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ketika kutub tidak disamakan, maka akan terjadi tarik menarik, tapi jika kutub disamakan akan terjadi tolak menolak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Binda. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya paku, sendok, dan kelip kertas. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya sendok plastik dan Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Putra Altamini. Saya akan menceritakan sedikit tentang materi hari ini, yaitu masalah magnet. Magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Dan jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Nama saya Muhammad Zaki Mujahid Ar-Rahman. Saya akan menjelaskan tentang magnet. Magnet memiliki dua kutub, yakni utara dan selatan. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Tapi jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Jika magnet dipotong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet kecil. Magnet kecil ini disebut magnet elementer alias magnet domain, yakni memiliki sifat dapat menarik benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufaisyah Adila Nasrah. Saya akan menceritakan tentang magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Saya akan menyebutkan benda-benda di rumah yang bisa menarik dan benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet, yaitu benda-benda yang bisa ditarik magnet seperti paku, sendok, besi, dan penjepit kertas. Benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet, tali, rotan, dan kayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya akan menceritakan tentang magnet, yaitu magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Selain itu, benda-benda apa saja yang bisa ditarik menarik adalah besi, paku, baja, dan seraya. Wabarakatuh. Kesimpulan pelajaran hari ini, magnet adalah suatu objek yang mempunyai medan magnet. Magnet juga dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam. Salah satu ciri magnet adalah memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Larutan yang tidak mengantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Larutan yang elektrolit tidak mengantarkan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub sama tidak didekatkan, maka akan terjadi daya saling tarik-menarik. Tetapi jika kutub sesama didapatkan, terjadi daya Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya